Halo semua, selamat pagi. Pak Tirsus Johandono lagi di sini. Topik saya kali ini adalah tentang mengajar bahasa apapun itu, Inggris, Indonesia, Mandarin, dengan satu topik atau satu cara yang namanya focus on form dan focus on forms. Ya, jadi satunya pakai S, focus on forms, satunya lagi tidak memakai S, focus on form. Focus on form artinya berfokus atau berpusat pada bentuk bahasa. Focus on forms artinya berpusat atau berfokus pada bentuk bahasa. Loh, kok sama saja? Di mana bedanya? Oke, mari kita simak penjelasan saya. Ya, jadi topik kita kali ini adalah focus on forms melawan atau versus focus on form. Sekali lagi, bedanya hanya pada huruf S di belakang kata form. Satunya focus on forms, satunya focus on form. Wah, apa pula ya ini? Nah, saya mulai. Penjelasannya adalah seperti ini. Jadi kita mulai dengan yang focus on forms dulu, yang pakai S ya. Focus on forms itu memusatkan perhatian siswa pada forms, pada bentuk-bentuk pola kalimat atau bentuk-bentuk grammar, yang tata bahasa. Jadi fokusnya hanya pada pola kalimat, ya, pola gramatikal, ya, berfokus pada pola kalimat, ya. Dan pola-pola itu kebanyakan disajikan lepas dari konteks, artinya tidak terkait konteks yang menyeluruh, yang lebih luas. Jadi seorang guru bisa saja mengatakan the chicken is on the table. Ya, nggak ada konteksnya, nggak tahu, kok tahu-tahu ada ayam di meja, itu nggak ada konteksnya ya, tahu-tahu bisa muncul seperti itu. Ya, jadi isolated atau tidak terikat pada satu konteks tertentu. Nah, kemudian kalau kita mengajar dengan focus on forms, maka kita akan mulai dengan menjelaskan dulu pola-pola kalimat itu. Murid-murid, ini adalah pola kalimat pasif, subjek plus be plus verb 3 misalnya. Ya. Kemudian baru diikuti oleh latihan-latihan. Jadi awalnya selalu berfokus pada pola-pola dulu, pada bentuk-bentuk kalimat, pola kalimat, kemudian dilatih satu demi satu. Itu namanya focus on forms, ya, dengan S, focus on forms. Ya. Kemudian ciri lainnya adalah pola kalimat-kalimat yang disajikan umumnya terpisah, tidak terkait dalam satu konteks tertentu. Oke, kita lihat sekarang contohnya. Misalnya seorang guru mengatakan, okay, students, today we are learning present simple tense. The pattern is subject plus verb one plus bla 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 dan sebagainya ya. Jadi pertama sekali guru akan langsung menjelaskan pola kalimatnya. Di sini kebetulan pola kalimatnya adalah pola kalimat untuk present simple tense. Kemudian dia memberikan contohnya. He eats rice every day. They work hard. You learn English. Dan sebagainya. Jadi contoh di sini mengatakan bahwa guru mulai dengan satu pola kalimat yang kemudian disusul dengan contoh-contohnya. Tapi sekali lagi fokusnya adalah pada pola kalimat tertentu. Contoh berikutnya seperti ini. Nah, guru bisa mengatakan, okay, here is the pattern for passive voice. Ini adalah pola kalimat pasif. Subject plus be plus verb 3. Study it and then produce 5 sentences with passive voice. Jadi setelah kelas atau murid-muridnya mempelajari pola itu, pola kalimat pasif, kemudian kepada mereka disajikan beberapa latihan. Ya, jadi pola diajarkan, kemudian latihan pola-pola itu. Ini adalah ciri dari focus on forms. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang lawannya. Lawannya di sini adalah focus on form tanpa S ya. Focus on form. Nah, focus on form itu tidak lagi berpusat atau berfokus pada bentuk atau pola kalimat, tapi berfokus pada arti. Di sini ada kalimat meaning focused activity, itu artinya aktivitas yang berpusat pada makna. Tidak lagi pada keakuratan gramatikal, tidak lagi terpaku pada pola-pola kalimat, tetapi langsung pada maknanya.
Kasarnya mengatakan, asalkan maknanya bisa dimengerti, ya peduli setan sama grammarnya, begitu ya. Kasarnya seperti itu. Jadi guru dan siswanya di sini tidak terlalu peduli dengan keakuratan bentuk tata bahasanya, tapi lebih pada maknanya. Ya pokoknya maknanya sudah ketangkep, ya sudah. Ya, komunikasi berjalan terus atau pembelajaran berjalan terus. Ya. Nah misalnya dalam conversation, jadi kalau Anda mengajar dengan fokus on form, itu kebanyakan Anda akan menyajikan percakapan, atau Anda akan melibatkan siswa-siswa Anda ke dalam sebuah kegiatan percakapan, conversation, yang berpusat pada meaning, berpusat pada makna. Ya. The focus is no longer on forms, jadi sekali lagi saya katakan bahwa fokusnya sudah tidak lagi pada grammarnya harus benar, pola kalimatnya harus sempurna, ya. Tidak lagi terpusat pada itu, tetapi lebih pada makna. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya seperti apa. Misalnya, ini ada ngomong-ngomong antara siswa. Where you go last week? Oh, I go to mall. Who with you? My friends. We eat ramen and watch movie. Perhatikan bahwa kalimat-kalimat ini grammarnya salah semua, ya kan? Hancur grammarnya, ya. Where you go last week? Salah grammar kan, mestinya kan where did you go last week? Oh, I go to mall. Ini juga salah. Ya, mestinya I went to mall. Ya. Who with you? Ini juga salah. Grammarnya salah. Mestinya who were with you? Who did you go with? Ya, tapi itu berpusat pada pola. Sekarang dalam focus on form, tidak lagi memperdulikan pola kalimat, tidak lagi memperdulikan grammar, pokoknya yang penting meaning-nya dapat. Sejauh para pembicara itu atau para siswa itu mengerti maknanya, sejauh mereka bisa menyampaikan maknanya, sekalipun grammarnya agak amburadul, tidak mengapa. Komunikasi jalan terus. Ya, itu salah satu ciri dari focus on form. Oke. Kemudian teachernya chatting sama studentsnya. What do you do in your spare time? Ini teachernya tanya. Kemudian studentsnya mengatakan, I playing game. Perhatikan ini juga salah grammar ya. Terusnya kan I play game. Ya. We are like swimming. Ini juga grammarnya hancur ini. Mestinya we like swimming. I reading. Ini juga mestinya I read. Ya. Oke, jadi contoh ini menunjukkan bahwa ketika pembelajaran di focus on form, itu fokusnya tidak lagi pada pola, pada grammar, pada keakuratan grammar, tetapi pada penyampaian makna. Oke, nah contoh berikutnya seperti ini, bukan contoh ya, sorry, tapi ini focus on form itu terjadi ketika guru mulai mengamati ada bentuk-bentuk yang harus disampaikan, harus diajarkan kepada muridnya, supaya muridnya tidak terus-menerus membuat kesalahan di situ. Nah, di sini letak keistimewaan focus on form. Jadi sebenarnya dia tidak sepenuhnya acuh tak acuh terhadap keakuratan grammar. Pada saat tertentu gurunya, kalau Anda jadi guru, Anda harus jeli memperhatikan pola-pola kalimat yang penting, dan siswa Anda itu masih sering salah di situ. Nah, pola-pola itu harus Anda ungkapkan, Anda bawa perhatian mereka ke pola-pola itu, kemudian Anda jelaskan, dan kemudian berlatih. Ya, jadi di sini salah satu ciri unik dari focus on form, sekalipun tampaknya hanya peduli pada makna, tapi pada saat tertentu gurunya harus mengamati dan dengan jeli menentukan pola-pola kalimat yang harus diajarkan, supaya siswanya atau muridnya tidak terus-menerus membuat kesalahan pada pola itu. Ya. Nah, jadi misalnya setelah bercakap beberapa lama, sang guru melihat bahwa ada pola yang terus-menerus salah yang diucapkan oleh siswanya. Siswanya terus-menerus mengatakan I am like reading, I am like swimming, dan sebagainya, yang salah tentunya. Nah, di sini kemudian guru mengangkat pola itu dan kemudian memberikan versi yang benar. Jadi di sini dia akan mengatakan, ini caranya
pola yang kita gunakan untuk bercerita tentang hobi. I like reading, I like swimming. Nah, di sini dia membawa perhatian murid-muridnya kepada satu fokus bentuk tertentu yang dia anggap penting, supaya muridnya tidak terus-menerus salah di situ. Ya. Atau juga guru mungkin mencermati satu pola yang belum bisa dikuasai oleh muridnya, dan dia kemudian mengangkat fokus pada pola itu, kemudian mengajarkannya secara eksplisit kepada siswanya. Contohnya misalnya suatu ketika saya pernah mengasuh dua orang yang mengambil kursus privat ke saya, mereka berbicara, conversation. Kemudian pada satu titik tertentu mereka nampaknya kesulitan untuk mengatakan, apakah kamu sudah pernah ke London? Nah, kemudian saya mengangkat fokus mereka pada satu bentuk dengan memakai have. Jadi saya katakan kepada mereka, inilah bentuk untuk menanyakan, apakah kamu sudah pernah? Have you ever been to London? Nah, seperti itu contoh bagaimana kita membawa fokus dari yang dulunya meaning focus, yang bermakna, berpusat pada makna, ke fokus pada bentuk. Dan ini hanya bisa terjadi di focus on form. Ya. Kalau perlu, gurunya juga memberikan bentuk kalimatnya, memberikan bentuk grammarnya. Jadi subjek plus V1 plus bla 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 dan sebagainya. Ya, jadi inilah focus on form, tahap di mana guru mencermati satu bentuk yang penting dan membawa fokus siswanya ke bentuk tersebut. Dengan demikian, ujaran-ujaran mereka tidak lagi hanya sekedar bermakna, tapi bermakna dan betul secara tata bahasa. Oke. Nah, kita perhatikan summary-nya. Ya, jadi sekarang sampai pada ringkasannya, focus on forms dilawankan dengan focus on form. Wah, ini mestinya salah, ini mestinya focus on form ya. Sorry, mestinya ini S-nya nggak ada. Jadi focus on forms itu memberikan fokus pada bentuk kalimat, bahkan di awal pembelajaran. Ya. Jadi pola-pola itu diajarkan pertama, kemudian diikuti oleh exercise atau latihan-latihan. Itu namanya focus on forms. Ya. Tapi kalau focus on form yang bawahnya nggak pakai S ya, itu lebih berpusat pada makna, pertukaran makna. Tetapi pada satu titik tertentu, guru akan memfokuskan perhatian siswanya ke bentuk-bentuk tertentu yang dia anggap penting untuk melancarkan komunikasi. Nah, jadi seperti itulah ringkasan dari focus on forms dan focus on form. Kiranya bermanfaat, sampai jumpa di edisi mendatang.